Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Allah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bapak Ibu keluargaku, pagi ini saya coba membawa renungan firman Tuhan yang berjudul hati yang licik. Saudara-saudara sekalian, salah satu kata yang sangat berbahaya dalam hidup kita adalah licik. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya banyak menemukan fakta keluarga-keluarga Kristen hidup di dalam kelicikan. Banyak suami dan istri berlaku licik di dalam keluarganya. Tidak sedikit pemimpin-pemimpin yang sudah terbiasa dengan kelicikan. Bahkan yang lebih parah adalah kalau ada orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan tetapi licik. Saudara, ini adalah sesuatu yang saya katakan berbahaya. Seringkali iblis setan membungkus kelicikan dengan keberhasilan. Saya melihat saudara, banyak orang-orang yang berlaku licik, kelihatannya berhasil, sukses, atau maju. Tetapi saya mau katakan, hatinya busuk, hatinya penuh dengan kelicikan. Sekalipun dalam pemandangan dia berhasil dan sukses, pasti akhirnya menuju kepada kehancuran. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang tulus, dengan orang-orang yang hatinya betul-betul tulus. Kadangkala mungkin jalannya berat, penuh dengan tantangan, tetapi orang yang tulus akan selalu melihat hari depan yang penuh dengan kebahagiaan karena ada Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu keluargaku, pagi ini firman Tuhan akan memperingatkan kita, janganlah punya hati yang licik. Pastikan hatimu tulus, pastikan hatimu bersih kepada Allah dan sesama. Jangan ada kelicikan di dalam diri kita. Saudara, kalau kita melihat kitab Kejadian pasal 4, di sana diceritakan ada seorang yang bernama Kain yang membunuh adiknya bernama Habel. Kain betapa licik. Dari mana kita tahu Kain licik? Alkitab berkata, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Mulanya mungkin Kain manis, bersahabat, sayang kepada adiknya dengan kata, marilah kita pergi ke padang. Tetapi akhir daripada kelicikan, Kain membunuh adiknya sendiri. Bapak Ibu keluargaku, ini hal yang perlu kita waspadai. Banyak orang-orang licik yang bermulut manis. Banyak orang-orang licik yang mungkin perkataannya manis, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan sesuatu yang merugikan bagi kita. Hati-hati Bapak Ibu. Mari minta pertolongan Tuhan. Mari minta berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita mampu menghadapi orang-orang licik dengan pertolongan dan hikmat Allah. Nah, pagi ini yang menjadi masalah adalah bagaimana Pak Pendeta sikap kita dalam menghadapi orang-orang licik. Ketika kita tahu bahwa ada orang licik, apa yang harus kita lakukan? Saya menulis ada 3 hal penting yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang-orang licik. Yang pertama adalah jangan kecewa dan jangan sakit hati. Tentu kita tahu ketika kita bertemu dengan orang licik, yang muncul dalam hati kita adalah kesal, marah, kecewa, bahkan mungkin sakit hati kepada orang licik. Bapak Ibu, Alkitab berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita menghadapi orang licik, kita harus belajar. Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita kecewa, kita sakit hati terhadap orang licik, maka kita termasuk orang-orang yang bodoh. Karena itu saudara, mari taklukkan diri kita. Pastikan ketika ketemu dengan orang licik, jangan kecewa dan jangan sakit hati. Lalu yang kedua saudara, ketika kita bertemu dengan orang licik, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah kita harus sabar
tenang dan jangan emosi. Artinya mampu menguasai diri. Menghadapi orang-orang licik, saudara, yang perlu kita lakukan adalah belajar untuk menguasai diri. Bapak Ibu keluargaku, kalau kita mampu menguasai diri, kita tidak terpancing dengan amarah, kita tidak terpancing dengan emosi, dan kalau kita bertemu dengan orang-orang licik, kita justru sedang dilatih, diajar untuk mengendalikan diri kita. Bapak Ibu keluargaku, ini hal yang penting. Seringkali kita menjadi bilangan orang-orang yang jatuh dalam dosa. Bahkan mungkin kita menjadi bilangan orang-orang yang melakukan kelicikan karena bertemu dengan orang licik, karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Bapak Ibu, kendalikan dirimu. Tetap tenang dan jangan emosi. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan ketika ketemu dengan orang-orang emosi? Percaya bahwa Tuhan ada menyertai kehidupan kita. Saudara, manusia boleh merancangkan yang buruk bagi kita. Orang-orang dunia boleh merancangkan yang jelek tentang kita. Kalau Allah ada di pihak kita, percayalah Allah akan melindungi kita dari segala muslihat, tipu muslihat orang-orang licik. Katakan amin. Allah menjadi pembela kita. Allah yang akan merubah situasi dan kondisi ketika orang-orang licik merancangkan yang buruk bagi kita. Serahkanlah hidupmu kepada Allah, percayalah dan berjalanlah bersama-sama dengan Allah. Maka engkau akan melihat hal-hal yang buruk yang orang lain kerjakan akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Katakan amin. Selamat pagi keluargaku, tetap semangat, jangan berbuat jahat terhadap orang-orang licik. Mari belajar nyatakan kasih Allah kepada orang-orang licik yang ada di sekitar kita. Shalom, Tuhan memberkati.